Masa pendukung pemilik Amele Villas and Residence menghalangi proses eksekusi dengan menutup dan menghalangi petugas di jalan menuju villa di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kabupaten Badung. Masa memprotes dan meneriaki Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang membacakan surat eksekusi. Suasana pun memanas saat polisi yang mengamankan eksekusi meminta masa tidak menghalangi jalannya eksekusi. 3 orang diduga provokator ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuta Utara. Pihak pemilik villa selaku termohon menolak eksekusi dengan berdalih sengketa villa tersebut masih dalam proses pengadilan dan belum ada keputusan inkrah. Meski mendapat penolakan, Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Rotua Rosa Matilda Tampu Bolon yang dikawal petugas kepolisian, TNI dan Linmas tetap membacakan putusan pelaksanaan eksekusi. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Kebakaran pemukiman padat penduduk terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih dari 120 rumah petak semi permanen ludes dilalap api. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Moa RT 07 RW 16 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran melahap sejumlah rumah petak dan lapak semi permanen sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi ratusan rumah petak dan lapak semi permanen membuat api dengan mudah merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. 16 unit pemadam kebakaran dengan jumlah personel 95 orang dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan api. Kalau terbakar tadi data dari warga itu sekitar 120 rumah. Itu isinya ya namanya lapak-lapak ya, ada plastik, ada kardus dan sebagainya. Kami kurang lebih 1 jam api sudah kita dapat lokalisir tadi. Ya, karena cukup luas juga 1.500 meter. Peristiwa kebakaran di lokasi yang ditempati sekitar 70 kepala keluarga dengan total sekitar 200 jiwa ini menyebabkan seorang nenek berusia 70 tahun meninggal dunia. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kini sedang menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan kuat kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari satu petak rumah yang kemudian merambat ke rumah-rumah lainnya. Kebakaran ini terjadi di sisi ruas tol Kapuk arah Bandara Soekarno-Hatta, sehingga arus lalu lintas pagi tadi sempat terhambat. Sementara itu pemirsa, korban kebakaran permukiman di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan mengungsi ke sejumlah lokasi yang telah disediakan pemerintah Provinsi Jakarta. Salah satu lokasi pengungsian adalah SD Negeri 05 Manggarai yang menampung kurang lebih 180 kepala keluarga dari RW 6 Kelurahan Manggarai. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan melakukan proses pendataan dan pelayanan pembuatan ulang kartu tanda penduduk, KTP dan kartu keluarga bagi warga yang kartu identitasnya terbakar saat kejadian. Sementara tim gabungan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama BPBD DKI Jakarta menyiapkan sejumlah bantuan untuk para pengungsi mulai dari makanan, obat-obatan hingga pakaian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jakarta melaporkan imbas kebakaran yang terjadi 4.219 warga mengungsi, 7 orang mengalami luka dan sudah dalam penanganan petugas. Kita ke berita lainnya, Presiden Joko Widodo angkat suara soal mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Sementara pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum definitif dalam Munas mendatang. Rapat pleno Partai Golkar yang digelar Selasa malam menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno sekaligus menetapkan jadwal Rapimnas dan Munas pada 20 Agustus.
terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Agus Gumiwang juga menyatakan tidak mencalonkan diri dalam bursa ketua umum dalam Munas mendatang. Jadi Rapimnas hanya membahas satu agenda. Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pak Airlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak itu, Pak. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Pasca pelajar menjadi dugaan korban malpraktek oleh salah satu oknum bidan di Kota Palembang, kesehatan kulit korban sudah mulai membaik. Namun mata korban masih tidak bisa melihat. Dengan duduk lemas di atas kasur didampingi ibu dan adiknya dengan mata belum bisa melihat setelah dia menjadi korban dugaan malpraktek oleh salah satu oknum bidan di Kota Palembang. Sebagian tubuhnya melepuh dan matanya tidak bisa melihat pasca berobat dan meminum obat 6 macam pemberian sang oknum bidan. Menurut ibu korban sendiri, sejauh ini kesehatan badan anaknya sudah mulai mengering dan membaik, namun matanya masih belum bisa melihat. Rumah Sakit Bayangkara sekarang memberikan perawatan terhadap korban dan berkoordinasi lebih dulu dengan pihak rumah sakit yang ada di Jakarta mengenai mata korban. Sedangkan dari peristiwa ini sendiri, ibu korban sudah membuat laporan ke Polda Sumsel dan berharap permasalahannya bisa diproses dan juga diselesaikan. Dan untuk sang terlapor oknum bidan sendiri sudah beberapa kali mendatangi korban untuk melakukan mediasi. Namun belum ada titik terang karena mata sang putri belum bisa melihat dan bila mana sudah sehat kapanpun bisa diselesaikan. Awalnya demam muntah-muntah, semula muntah, tidak enak badan. Berobat 2 hari 3 hari tidak enak badan tuh muntah, inilah ke bidan dekat rumah. Nah, setelah berobat itu dikasih obat. Dikasih obat 3 kali sehari, 6 ada obat sebelum makan, 1 4 sudah makan, 1 sudah makan. Jadi 6 semuanya. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa, sejumlah anggota Paskibraka lepas hijab saat upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur menjadi polemik di masyarakat. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menanggapi polemik ini dan menegaskan BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas hijab kepada anggota Paskibraka. Tiga hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tak menyenangkan menerpa pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang. Saat acara pengukuhan Paskibraka yang digelar pada Selasa 13 Agustus kemarin di Ibu Kota Nusantara, tak nampak anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Padahal biasanya 18 orang di antara anggota Paskibraka perempuan mengenakan jilbab. Berbagai dugaan pun menyeruak, salah satunya adalah tekanan untuk melepaskan jilbab. Badan Pembina Ideologi Pancasila yang membawahi Paskibraka buka suara akan hal ini. Sehubungan berkembangnya wacana di publik
terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampak sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Saya kira itu. Pemirsa, kesiapan Ibu Kota Nusantara yang berada di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur juga berfokus pada tempat tinggal atau hunian untuk para menteri dan ASN. Dari total 36 rumah kementerian yang akan dibangun, sudah 14 rumah yang rampung diselesaikan. Inilah rumah dinas para menteri dan aparatur sipil negara yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara IKN yang berlokasi di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Rumah dinas para menteri ini belum semuanya rampung. Dari total 36 buah rumah, baru 14 rumah yang telah siap huni. Rumah ini tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, namun juga memiliki ruang kerja sendiri. Istana ataupun gedung-gedung serta hunian ASN ada 36 rumah tapak menteri yang disiapkan, yang sampai saat ini insya Allah sudah 14 rumah yang siap furnish ya. Satu rumah luas tanahnya itu sekitar 1.200-1.400 meter persegi, luas bangunannya sekitar 700 meter persegi, ya, terdiri dari 2 lantai, kemudian kamarnya ada 4, ya, di bawah 1, di atas. Nah, yang paling penting juga ini kita berada di ruang kerja menteri. Jadi rumah itu berfungsi sebagai rumah dan juga ruang kerja. Sementara untuk para aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri nantinya akan menempati rumah apartemen yang saat ini juga berada dalam tahap pembangunan. Dan rencananya 47 tower akan rampung pada Desember 2024. Untuk generasi muda, ya, environment, ekosistem untuk pekerja, insya Allah di sini lebih baik, lebih sehat. Kalau kita lihat di belakang, itu adalah rumah-rumah apartemen dari ASN dan TNI, Polri semua. Jadi, ya, ini sampai sana itu yang 47 tower yang kita bangun, kita akan selesai Desember ini. Sekarang sudah selesai 12 mungkin, ya. Jadi saya kira ini dekat ruangannya 98 meter persegi, 3 kamar. 2 kamar mandi, saya kira itu cukup sehat buat satu keluarga. Itu pun kalau bagi yang jomblo, jadi itu ada 3 kamar sharing. Sementara itu pemirsa, jelang perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, pihak hotel di IKN terus melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan para tamu. Swiss Hotel yang terletak di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara IKN di Sepaku menyatakan siap menerima tamu saat perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79 nanti. Hotel memiliki 191 kamar ini terdiri dari 4 tipe jenis kamar yang akan memanjakan para tamu. Pihak hotel juga mengaku membuka peluang kerja kepada warga Kalimantan Timur yang memiliki kemampuan dalam bidang perhotelan. Dipastikan pada tanggal 16 Agustus 2024, Swiss Hotel Nusantara siap digunakan untuk mensukseskan acara Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Aksi pungutan liar terjadi di sebuah SPBU di Denpasar, Bali. Modusnya pengisian 100.000 Pertamax dikenai biaya admin sebesar Rp5.000. Aksi pungutan liar yang dilakukan oknum petugas salah satu SPBU di Denpasar, Bali viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Roman Sasopir Truk yang merekam keluhan seorang pria saat membeli Pertamax Rp100.000 namun terisi hanya Rp95.000. Sisanya Rp5.000 oleh salah satu operator SPBU disebut sebagai biaya admin. Kejadian tersebut terjadi di SPBU di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Pasca viral, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU tersebut. Ini sih di sini, tapi saya kan nggak tahu persis juga gininya Pak. Saya pas nggak ada di sini. Memang dari manajemen ada kebijakan sebenarnya juga? Nggak ada Pak. Dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja Pak. Pasca kejadian tersebut, 2 orang oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan. Polisi hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum petugas SPBU yang melakukan pungutan liar. Armor Toreador, pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada istrinya seorang selebgram Cut Intan Nabila di Sukaraja Bogor, Jawa Barat, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Inilah Armor Toreador, pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan kepada istrinya, seorang selebgram bernama Cut Intan Nabila. AT ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Jakarta setelah melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada istri dan bayinya yang berusia 1 minggu. Di hadapan petugas saat ditangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan. Armor Toreador mengaku kepada polisi bahwa ia diketahui istrinya tengah menonton video porno. Dalam video yang beredar luas, tersangka melakukan kekerasan sehingga terdapat benjolan di kepala korban dan bekas cakaran pada punggung. Cekcok berawal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP lagi kami forensik untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari Kementerian PPR. Kemudian Polres Bogor langsung membawa korban tersebut ke dokter Rumah Sakit UD Cibinong untuk melaksanakan visum. Lalu dilakukan pemeriksaan. Keadaannya sangat trauma. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penganiayaan dengan ancaman hukuman 19 tahun penjara. Sementara korban dan ketiga anak yang masih balita termasuk bayi yang menjadi korban kini ditangani oleh Kementerian PPA. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah bengkel mobil yang berada di kawasan Curug Cimanggis, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Allahu Akbar, orangnya udah keluar semua kan? Sebuah bengkel mobil di Depok, Jawa Barat ludes dilalap api. Kebakaran ini diduga akibat percikan api dari alat potong yang menyambar ke cairan tinak. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan pemadaman. Sulitnya sumber air dan akses jalan yang sempit sempat membuat proses pemadaman terkendala.
Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil dan puluhan personil Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan ke lokasi. 1 personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengalami luka akibat terkena ledakan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Muara Angke, Jakarta Utara disambut antusias ribuan warga. Prabowo juga menjajal lapangan futsal yang dibangun di tengah-tengah permukiman apung. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mendatangi warga yang tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara. Kedatangan Prabowo disambut warga secara antusias. Warga menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo atas pembangunan rumah apung di Muara Angke. Sebelumnya, warga di Muara Angke tinggal di permukiman dengan kondisi yang tidak layak huni dan kumuh. Namun, kini mereka sudah bisa tinggal di rumah apung yang diinisiasi Prabowo yang bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Di area ini terdapat 200 unit rumah apung yang dilengkapi fasilitas lainnya seperti lapangan dan taman bermain. Puluhan ibu-ibu yang sedang mengikuti lomba di Pangandaran, Jawa Barat panik saat angin kencang menerjang dan merobohkan tenda 17-an. Inilah video amatir yang merekam detik-detik kepanikan ketika angin kencang menerjang halaman kantor Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat, Selasa siang. Puluhan ibu-ibu yang sedang mengikuti lomba panik menyelamatkan diri. Tenda berukuran besar roboh akibat diterjang angin kencang. Beruntung, peristiwa itu tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Namun puluhan ibu-ibu mengaku terkejut dan panik. Usai angin kencang mereda, lomba untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan itu kembali dilanjutkan. Syukur kita, walaupun ada puting beliung yang hanya beberapa detik lah. Nggak ada korban apapun, nggak ada korban, selamat semuanya. Khawatir angin kencang kembali terjadi, pihak panitia lomba terpaksa membongkar tenda. Pihak pengurus PKK Kecamatan Kalipucang menggelar berbagai lomba yang diikuti ibu-ibu dari beberapa desa selama beberapa hari di halaman kantor kecamatan. Ya, berburu kuliner di Kabupaten Tegal wajib mencicipi sop dengkil kambing. Selain dagingnya yang empuk dan mudah lepas dari tulang, kuahnya juga mengunggah selera. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Jika Anda sedang berada di Kabupaten Tegal dan Anda seorang penikmat kuliner, wajib mencicipi sop dengkil atau kaki kambing di warung makan Ibu Hamdi yang berada di sekitar eks pabrik gula Pangkah. Menu spesial sop dengkil yang sudah terkenal itu menjadikan warung makan yang sudah berdiri 20 tahunan lebih ini selalu ramai jam makan siang. Pengunjung warung makan Raos ini sebagian besar memang sudah langganan. Ini nih yang bikin ketagihan karena empuknya daging dan mudah lepas dari tulang. Bahkan meski dengkil atau kikil sudah habis dimakan, kuahnya juga bikin lidah tidak ingin berhenti menikmatinya hingga tidak ada yang tersisa. Yang menarik bagi saya ini adalah kuahnya. Jadi kuahnya itu memiliki ciri khas yang berbeda di tempat lain dan memang ini cita rasanya benar-benar kaya akan rempah. Dari segi rasa, sari kuahnya, terus dagingnya juga empuk, ya, mudah untuk kalangan muda ataupun tua bisa menikmati juga. Perlu waktu 5 jam untuk merebus dengkil kambing hingga empuk. Untuk bumbunya tidak jauh beda dengan rempah sop pada umumnya.
kan adanya cuma pecak lele, terus coba bikin sop dengkil, ternyata lebih berhasil di sop dengkilnya. Dan kebetulan memang almarhum bapak dulu memang suka sop dengkil, jadi ibu sering bikin. Harga satu mangkuk sop dengkil, nasi dan minuman teh tawar dibanderol Rp42.000. Warung yang buka sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore ini selalu dipadati pengunjung dari berbagai daerah.